Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih udah join di webinar kita. Webinar hari ini kita akan membahas tentang Ramadan Behavior 2024 untuk Gen X, Millennial, dan juga Gen Z. Menarik banget nggak tuh? Oke, nah hari ini yang akan menjadi speaker untuk insight kita hari ini ada Yesi. Yesi adalah Associate Director dari Kuantitatif. Halo Yes. Halo, selamat siang semuanya. Begadang ya guys ya, nyelesain webinarnya. Insight ya. Oke, halo, dan juga di sini ada Messi, Associate Director Kualitatif. Halo Messi. Halo, selamat siang semuanya. Oke, ya kita mulai ya untuk webinar kita hari ini. Aku ngingetin lagi buat teman-teman semua yang udah join, kalau ada pertanyaan, feel free untuk langsung ditanyakan. Nanti aku akan bantu untuk membacakan pertanyaannya. Nanti kalau memang waktunya nggak cukup untuk session Q&A, nanti bisa antara one on one, kita bisa sajikan langsung jawabannya, atau nanti kita bantu di chat juga. Dan research ini, insight ini sebenarnya adalah request dari teman-teman semua untuk memberikan research atau insight dari Ramadan behavior, karena kita setiap bulan kita pasti mengadakan webinar, dan kebetulan research ini adalah yang paling banyak diminta oleh teman-teman di sini. Jadi nanti untuk next-nya kalau ada kebutuhan lagi, feel free untuk kontak kita untuk bisa kita bawakan di webinar kita datanya. Oke, silahkan Yesi and Messi, bisa Oke, thank dimulai you. ya. Thank you Mbak Vika. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Jadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Vika, hari ini kita mau melihat bagaimana sih Ramadan behavior gitu ya. Apakah ada perbedaan antara Gen X, Millennial, dan Gen Z? Oke, nah kalau kita lihat berdasarkan data dari BPS gitu ya, kita bisa lihat bahwa tiga generasi ini memang yang mendominasi market saat ini, di mana kita juga bisa lihat bahwa Gen Z ini yang saat ini paling besar nih, yang jadinya nanti in the future juga akan leading the market gitu. Nah kita mau lihat nih spesifiknya menjelang Ramadan ini gitu ya, apakah ada perbedaan atau tidak sih untuk consumer behavior among generation gitu? Karena kan kalau misalkan kita bicara mengenai tiga generasi ini gitu, kita juga punya strategi masing-masing nih secara marketing untuk mentargetkan tiga generasi ini. Jadi di webinar kali ini kita akan meng-highlight nih kira-kira apa sih perbedaan antara tiga generasi ini kalau kita bicara mengenai behavior during Ramadan. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam sesi hari ini, kita mau sedikit background gitu ya. Jadi untuk studi ini sendiri itu kita lakukan metodenya secara kualitatif dan kuantitatif. Gitu ya. Jadi total di sini ada 6 offline focus group discussion dan sampelnya sendiri ada 600. Untuk kualitatifnya secara spesifik itu kita mengcover Jabodetabek, kemudian kita ada across generation gitu ya, ada Gen Z, Gen Y atau millennial dan Gen X. Kita across SCC juga, di sini kita ke upper middle class, kemudian untuk gendernya male dan female. Oke, untuk kuantitatifnya gimana nih Mbak Yesi nih? Kita ada 600 sampel di mana terbagi dari beberapa kota besar. Kita ada Medan, Jabodetabek, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Nah, untuk grupnya sendiri memang kita akan mengcover tiga generasi, jadi ada Gen Z, ada Gen Y, dan juga ada Gen X. Secara ses target grupnya juga akan sampai dengan kualitatif dari ses A sampai dengan middle ya, DC1. Dan male female juga di sini kita cover secara equal. Dan kita lakukannya secara face-to-face interview. Oke, ya. Jadi semua finding dari webinar ini berdasarkan sampel dari 6 focus group discussion dan 600 kuantitatif sampel. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam findingnya seperti apa nih, kita ada polling dulu nih. Mbak Vika boleh dibantu ya untuk pollingnya? Ya, sebentar. Kita akan masuk ke polling. Iya. Oke, sudah masuk ya pollingnya ya. Oke, Ya, kita sudah. pengen tahu nih, biasanya bikin strategi berbeda nggak sih untuk each of generation? Silahkan diisi ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Teman-teman, kayaknya di sini banyak kan enakan dipanggil teman-teman ya kayaknya ya. Seumuran ya Mbak ya? Oke, iya, Generasi apa nih biasanya kita nih? seumuran. Oke, kalau Messi di sini generasi apa nih? Aku kayak pengennya sih Hmm, generasi Z sih kayaknya. kayaknya sih Gen Z sih saya sih. Semuanya ngakunya pengennya jadi Gen Z ya. Wah, Mbak Frederika nih milenial. Oke, Mbak. Kita lihat nih.
Beda nggak strateginya? Oke, sudah 70% mengisi, aku N ya untuk callingnya. Yap, 91% semuanya saying kalau eh, different generation itu pasti different juga ya. Gimana nih, Mes, hasilnya? Sama nggak sama Oke. research kalian? Nah, menarik nih ya, berarti relevan nih apa yang mau kita sampaikan di sini. Karena kan di webinar ini kita mau lihat nih perbedaannya apa sih sebenarnya, bagaimana sih komunikasi kita, strategi kita terhadap different generation ini. Oke, nah, jadi apa saja sih yang ingin kita sharing hari ini gitu ya? Jadi yang pertama kita mau melihat terlebih dahulu kalau bicara mengenai Ramadan itu sebenarnya apa sih artinya buat konsumen? Gitu. Sebenarnya konsumen sendiri gitu ya melihat Ramadan itu seperti apa? Kemudian juga spending mereka during Ramadan dan festive ini seperti apa sih gitu. Jadi kita di sini juga mau mengcapture nih kira-kira kategori-kategori apa saja sih yang terinfluence selama Ramadan. Kemudian juga kita akan lihat juga nih channel to purchase-nya gitu. Apakah mereka itu prefer online, offline purchase dan kira-kira platform apa saja sih yang digunakan? Apakah ada bedanya atau tidak nih antara Gen X, Gen Y dan juga Gen Z. Dan yang terakhir kita juga akan capture juga seperti apa media habit dan kalau bicara influencer sebenarnya ada pengaruhnya atau tidak sih gitu ya. Jadi kita akan sama-sama kupas juga hari ini. Oke, nah kita akan masuk ke section yang pertama dulu nih, bicara mengenai artinya Ramadan nih. Kalau buat Mbak Yesi dulu deh nih, aku mau tanya nih, apa sih sebenarnya kalau artinya Ramadan nih kalau buat Mbak Yesi nih? Kalau buat aku ini momen untuk bisa deket sama keluarga, deket sama Allah pastinya lah ya gitu. Jadi momen-momen ini memang yang paling akan saya banyak lakukan. Jadi yang tadinya misalkan sholat tarawihnya nggak rajin, jadi rajin gitu Mas. Oh, jadi rajin. Oke, baik, boleh boleh. Kalau Mbak Vika gimana nih Mbak? Kalau aku Ramadan itu momen paling yang kayak memorable banget nggak sih? Ya, terutama ya sih ya mungkin yang ngelakuin kayak kita masuk ke mall aja tuh suasananya udah kayak suasana berbeda. Biasanya lagunya beda, momennya beda. Ada yang ditunggu-tunggu at least buka puasa sama Idul Fitri. Oke. Ngabuburit ya. Ngabuburit ya, feel-nya Oke. beda gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, sebenarnya apa sih meaningnya Ramadan buat konsumen nih. Jadi kita melihat bahwa di sini, kalau berbicara mengenai Ramadan gitu ya, artinya sendiri itu bisa berkaitan dengan untuk diri sendiri dan untuk orang lain gitu. Jadi kita menemukan bahwa ada empat aspek nih, kalau bicara mengenai meaning Ramadan. Yang pertama related to on self, jadi berkaitan sama diri sendiri, itu Ramadan itu adalah time to recharge. Kenapa sih recharge gitu ya? Jadi kalau kita lihat di momen Ramadan ini, majority konsumen tuh akan slowing down gitu ya. Masih bekerja, tapi mungkin pace-nya lebih lambat, pekerjaannya lebih sedikit, atau pulangnya lebih cepat gitu ya. Jadi mereka bisa take a small break dari hari-hari yang jauh lebih sibuk gitu ya, punya waktu yang lebih untuk self-care, untuk istirahat, ataupun untuk spending time with others gitu. Jadi ini adalah waktunya buat recharge themselves gitu ya. Kemudian juga reflection. Reflection ini berkaitan sama yang tadi nih dibilang sama Mbak Yesi gitu. Jadi lebih mendekatkan diri nih ke Allah gitu ya. Jadi di Ramadan ini tuh kayak momen di mana dari konsumen sendiri itu merefleksikan kembali hubungannya dengan Tuhan gitu ya. Di mana juga biasanya nih di Ramadan ini konsumen juga quote unquote lebih ngejauhin hal-hal yang berdosa gitu ya. Jadi lebih hati-hati nih dari segi behaviornya juga gitu. Jadi kita bisa lihat juga nih dari verbatim konsumen, oh kalau misalkan bulan puasa ini jadi lebih sering sholat, sholatnya jadi full, mungkin yang tadinya bolong-bolong, tadinya nggak pernah ikut pengajian, jadi mereka jadi lebih dekat nih sekarang. Nah, kalau berkaitan sama orang lain tuh seperti apa sih? Nah, yang tadi seperti yang Mbak Vika bilang nih ya, reconnect ini juga muncul nih gitu. Jadi momen Ramadan itu adalah momen di mana seseorang itu kembali menjalin hubungan yang lebih dekat dengan entah itu keluarga, entah itu teman-teman, atau mungkin rekan kerja gitu ya. Kadang-kadang kan di Ramadan juga banyak nih acara-acara buka puasa sama teman kantor, buka puasa sama klien. Nah, ini juga memang di-admit juga nih sama konsumen kita bahwa di momen Ramadan itu adalah time to reconnect gitu. Jadi mereka menjalin kembali hubungan dengan orang-orang di sekitar semakin dekat lagi gitu ya. Mungkin yang tadinya kalau nggak momen Ramadan nggak ketemuan, karena ada momen Ramadan ya dia ketemuan berbareng. Dan yang terakhir adalah reshare. Reshare ini maksudnya adalah
ketika momen Ramadan itu kecenderungannya untuk memberi, untuk sedekah, untuk donating itu juga lebih besar di konsumen gitu. Jadi konsumen cenderung untuk sharing kindness gitu. Jadi lebih peduli sama orang-orang itu di bulan Ramadan gitu. Jadi kita lihat nih ya, ada 4 aspek nih kalau bicara mengenai artinya Ramadan. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih proporsi dari masing-masing aspek ini dan kira-kira ada bedanya nggak sih antara generation gitu ya untuk dalam hal behavior ini. Ya, untuk aspek reconnect ini pastinya lebih banyak dilakukan ya aktivitasnya karena tadi seperti buka puasa bareng keluarga atau teman, terus dengan sahur bareng sama keluarga atau sahur on the road gitu, terus ngabuburit, mudik hampers, ini memang sebenarnya banyak banget dilakukan oleh yang menjalankan di festif atau di Ramadan ini. Kemudian untuk Richard sendiri aktivitas yang biasa dilakukan adalah dengan mengakses sosial media gitu tadi sempat Messi juga sebutkan mereka spend waktunya untuk rileksnya dengan mengakses beberapa sosial media. Kemudian mereka juga belanja nih gitu, menghabiskan waktunya untuk prepare untuk Ramadan, baju-baju Lebaran mungkin yang mereka juga spend ke sana. Kemudian selain sosial media, mereka juga melakukan online streaming. Nah, untuk reflection sendiri dan reshare ini menarik banget karena sebenarnya banyak banget yang dilakukan oleh Gen X dan juga Gen Y atau milenial. Jadi di sini kalau yang reflection, reshare justru aktivitasnya lebih mendekatkan pada Allah dan juga sedekah atau untuk mendapatkan pahala lebih banyak. Jadi Mong Gen Z justru nggak banyak reflect dan reshare nih, Mas. Justru ini gen-gen milenial dan juga Gen Y yang justru ke arah sana gitu. Oke, jadi lebih ke older generation ya gitu ya. Kalau Yes, Gen Z betul. kurang tertarik nih kelihatannya gitu ya. Oke, tapi ada yang menarik nih di sini ya. Reconnect ini 100% gitu. Jadi kelihatannya memang momen-momen buka puasa bareng-bareng ini memang momen-momen yang ditunggu-tunggu nih sama Betul. semua generasi nih ya kalau kita lihat ya. Ya ngabuburit cari buat tajil gitu ya pas buka puasa itu juga momen yang sangat ditunggu-tunggu sepertinya. Oke, nah kalau tadi kita lihat Reconnect ini relevan ya across generation dan yang paling banyak disebut itu memang momen buka puasa gitu. Nah kalau buka puasa sebenarnya itu consistently gitu ya, sebenarnya buka puasa itu sama siapa sih biasanya? Itu teman, keluarga gitu ya, rekan kerja. Tapi khusus untuk Gen X nih gitu ya, karena mereka itu juga lebih yang spiritual atau lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Jadi mereka juga melakukan buka puasa itu di komunitas di masjid. Jadi banyak juga nih ini muncul di Gen X gitu. Nah, biasanya buka puasanya di mana sih gitu ya? Kalau kita bicara buka puasa kan kita bicara mengenai berkaitan sama tempat makan, sama jenis makanannya gitu ya. Jadi yang kita lihat di sini patternnya adalah across generation itu ternyata secara general mereka itu lebih prefer Indonesian food. Indonesian food itu bisa macam-macam ya. Entah itu masakan Sunda, masakan Padang, atau mungkin lesehan dan sebagainya gitu. Jadi karena ini dilihat sebagai opsi restoran yang paling umum, bisa diterima sama usia tua, usia muda. Dan selain itu juga all you can eat restoran juga masih menjadi option juga nih. Mungkin karena buka puasa, habis puasa lapar-lapar gitu ya. Jadi kelihatannya nih opsi all you can eat juga cukup diminati. Tapi yang menarik di sini adalah Gen Z juga di Gen Z juga muncul bahwa mereka itu juga mencari resto-resto yang viral. Jadi kalau di generation yang older itu tidak terlalu mementingkan tempat-tempat yang viral, tapi di Gen Z ini mereka biasanya juga mengconsider ini ketika memilih tempat buka puasa. Karena memang mereka banyak terinfluence juga sama TikTok nih. Gitu. Jadi cari-cari tempat-tempat yang viral nih. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang makna dari Ramadan itu sendiri. Nah, kita akan bahas bagaimana sih consumer spending selama Ramadan atau menjelang Lebaran. Nah, kita kupas satu-satu dari mulai foodnya, dari mulai pakaiannya atau misalkan personal care yang mereka pakai, kemudian dari tentang rumah yang mereka biasanya untuk di apa namanya direnovasi. Kita akan lihat di sini sebenarnya spendingnya seberapa banyak ke arah sana. Oke, nah kita ngeliat dulu secara budgetnya. Jadi untuk budget Ramadan atau menjelang Lebaran sebenarnya ada kenaikan nggak sih dibandingkan dengan tahun lalu? Nah memang mostly di sini mereka akan sama budgetnya dengan tahun lalu. Tapi yang menarik adalah ada 38% atau terbesar kedua ini budgetnya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau kita ngeliat ini lebih ke skew-nya ke ses B
dan juga di area Jabodetabek. Nah, kalau kita ngelihat among generation-nya memang didominasi oleh Generation X, which is mereka increment-nya sekitar 7%. Tapi secara rata-rata memang kenaikan dari mereka yang menganggap bahwa akan naik budgetnya dibandingkan dengan tahun lalu itu sebesar 6%. Nah, kira-kira apa sih Mes yang membuat mereka tuh mau naik gitu budgetnya dibandingkan dengan tahun lalu? Ya, kalau berdasarkan hasil FGD yang kita lakukan gitu ya, ternyata konsumen ini cukup optimistik gitu ya untuk tahun ini gitu. Jadi mereka merasa bahwa era COVID ini udah berakhir nih di tahun ini. Jadi udah benar-benar udah kembali normal, udah tidak nggak ada lagi COVID-COVID, sehingga mereka merasa bahwa celebration Ramadan itu akan lebih masif tahun ini, akan lebih ramai gitu ya. Semakin banyak juga tamu-tamu yang akan datang ke rumah, saling mengunjungi, sehingga mereka merasa bahwa persiapan yang dilakukan juga semakin besar, yang pastinya juga ini berkaitan sama budget. Selain itu juga mereka melihat bahwa eh, apa yang terjadi di tahun ini termasuk tahun politik itu tidak akan mempengaruhi juga nih ke bagaimana mereka celebrating Idul Fitri gitu. Jadi menurut mereka ya mereka tetap optimistik bahwa suasana Idul Fitri itu akan tetap meriah nih saat ini. Oke, sebelum kita lanjut nih ada pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya lebih ke Yesi ya, Yes. Ya, Ini kan gimana? metodenya face to face interview dengan sampel 600. Boleh tahu nggak sih berapa lama Yesi melakukan kuantitatif metode ini dan gimana caranya? Ada tools khusus nggak? Karena beliau, Mbak Nana, halo Mbak Nana, 9 user aja udah nggak cukup waktunya, span-nya cukup lama untuk 9 user gitu. Oke, kita lakukannya tadi face to face interview ya. Jadi kita nggak online, kita lakukan door to door gitu ke area-area tadi ada Medan, Jabodetabek, Makassar gitu. Jadi kita apa namanya melakukan random terhadap responden kita dan dilakukannya sekitar 4 hari saja. Nggak usah khawatir kenapa bisa 4 hari karena memang kita punya tim banyak. Jadi bisa diselesaikan dengan cepat. Timnya banyak gitu kuncinya, Mbak. Banyak. Jadi Oke, kalau lanjut. misalkan mau lebih cepat kita bisa. Waduh, jangan Iya, jualan ya. Oke, karena lanjut. memang tim field kita tersebar di berbagai Yes, provinsi betul. dan berbagai kota di Indonesia gitu ya. Jadi memang bisa cepat Oke. gitu ya dilakukannya. Oke, Betul. Cuma Messi hanya sama empat Yesi hari lanjut. aja. Ini jualannya bagian gue aja nanti ya. Oh Udah iya, Oke, oke. baik. Kita lanjut ya kalau Tadi gitu tanya bisa ya waktu Mbak kan Fika. soalnya. jualan. Oke, lanjut. Oke, ya silakan Mbak Yesi. Ya, tadi kan kita bahas tentang budgetnya. Sekarang kalau kita ngelihat dari sisi konsumsi makanan dan minumannya, kira-kira ada yang beda nggak sih dengan regular month atau yang sehari-harinya? Nah, kalau kita ngelihat memang ada peningkatan dari food dan beverage-nya dari month biasanya. Nah, kalau kita ngelihat yang paling tinggi kenaikannya itu adalah di makanan yang berhubungan dengan manis-manis. Karena biasanya kalau puasa itu kan pengennya yang manis-manis ya kayak tajil, es buah gitu dengan sirupnya, kemudian pengen snack abis buka ngemil apa ya, kemudian ready to cook yang biasanya pengen simpel-simpel sama noodles. Nah, noodles ini juga memang paling banyak peningkatannya dibandingkan dengan kategori yang lain. Nah, untuk kategori-kategori ini memang didrive oleh Gen Z dan juga Gen Y dan juga Gen X di sini. Justru kalau untuk Gen Z konsumsinya nggak berubah tuh dibandingkan dengan reguler month atau maksudnya dengan hari-hari biasanya. Justru yang banyak melakukan peningkatan di konsumsi ini dilakukannya banyak oleh Gen Y dan juga milenial gitu, Mas. Iya, jadi kelihatannya memang kalau untuk produk-produk ready to cook, noodle ini memang paling banyak di Gen Y gitu ya. Jadi kalau memang mau mentargetkan gitu ya. Nah, kenapa sih Gen Y ini yang paling banyak nih mengkonsumsi produk-produk ini selama Ramadan gitu. Jadi ternyata Gen Y terutama mereka yang ibu-ibu gitu. Jadi memang mereka itu mencari sesuatu yang praktikal gitu ya, sesuatu yang cepat nih. Dan mereka itu juga seringkali mengalami kehabisan bahan makanan gitu. Jadi kalau misalkan mereka lagi kehabisan makanan, mereka harus buka puasa, akhirnya mereka lebih cenderung untuk stocking produk-produk ini. Jadi ketika bulan Ramadan itu produk-produk frozen food, produk-produk mie instan itu juga lebih banyak di stok sebagai opsi gitu. Jadi jangan sampai nih di rumah itu kehabisan bahan makanan. Jadi ini kayak safe optionnya lah buat mereka gitu. Nah, kalau misalkan Ramadan dessert juga mungkin kita semua sama gitu ya. Jadi memang ini yang paling highest dikonsumsi gitu selama Ramadan. Tapi sebenarnya kalau bicara mengenai takjil sendiri atau Ramadan dessert, itu
konsumen tuh tidak hanya enjoy the taste gitu ya atau suka sama produknya, ternyata secara emosional juga buat konsumen tajil ini bikin suasana Ramadan itu lebih hidup gitu. Jadi menurut mereka tajil ini kan cuma ada di bulan Ramadan gitu ya. Jadi ketika ada momen tajil di bulan Ramadan, mereka itu nggak mau kehilangan momen ini nih gitu. Jadi momen seru-seruan nyari tajil, kemudian menikmati tajil yang macem-macem, yang unik-unik selama bulan Ramadan. Nah, ini juga sesuatu yang ditunggu-tunggu sama konsumen. Oke, nah tadi kita ngebahas masalah makanan dan juga minumannya. Nah, dari budget yang mereka sudah plan, kira-kira mereka spendnya kemana lagi? Nah, salah satunya adalah dengan mereka membeli baju Lebaran. Nah, ini emang sangat ini apa namanya unik banget ya buat kita-kita yang biasanya kalau merayakan Idul Fitri gitu ya, baju Lebaran tuh biasanya harus mes. Makanya 90% nih mereka udah ngeplotin budgetnya buat beli baju Lebaran. Nah, di sini kita ngelihat bahwa tipe baju Lebaran apa sih sebenarnya yang dicari oleh generation ini. Nah, ternyata buat yang Gen Y, Gen X ini lebih memilih yang Lebaran Edition. Pokoknya temanya harus yang Lebaran, edisi yang Lebaran gitu. Jadi ini adalah varian yang mereka cari. Sedangkan kalau untuk Gen Z lebih kepada yang nggak usah deh yang berusaha apa namanya yang bertema Lebaran. Yang penting mereka harus tren, harus trendy, harus modern kayak gitu sih. Iya, kelihatannya jadi memang kalau Gen Z ini nggak harus yang lebaran-lebaran banget, gitu ya, nggak harus yang kelihatan agamis banget, tapi buat Gen Z itu memang yang paling penting adalah bajunya itu modern, trendy, up to date gitu ya. Kenapa sih? Karena sebenarnya Gen Z ini punya kebiasaan mereka itu posting everything on sosial media. Dan buat mereka lebih penting bahwa ketika mereka pakai baju lebaran itu yang seragam nih, yang memang temanya sama nih antara anggota keluarga gitu. Jadi kelihatannya itu lebih cool gitu. Jadi nggak harus yang tema Lebaran, tapi mereka open sama tema-tema lainnya. Selama memang ketika digunakan, ketika diposting foto keluarganya itu kelihatan cool, kelihatan following trend gitu. Jadi mereka juga bisa eksis nih di sosial media. Ya kalau Gen X ini atau Gen Y ini memang harus kayak bajunya sama gitu, temanya Lebaran gitu ya, Mes. Iya, lebih ke tema-tema Lebaran gitu. Tapi kalau Gen Z ini lebih open gitu sama tema-tema lainnya. Oke, nah selain tadi ngomongin pakaian, ternyata mereka juga spending untuk kosmetik atau personal care. Across generation ya pastinya mereka membeli ya kayak hair care atau body care yang biasa mereka pakai sehari-hari. Tapi di sini menarik banget untuk face care sama make up justru lebih banyak di spending oleh Gen Z nih, Mes. Karena mereka sebenarnya tadi yang Messi sempat mention, mereka tuh harus tampil modern gitu. Nah, untuk menjaga appearance mereka, mereka tetap membelanjakan face care sama make up-nya jauh lebih banyak dibandingkan generation yang lain. Oke. Jadi untuk spending kosmetiknya juga lebih tinggi nih di Gen Z selama Lebaran gitu ya, selama momen Ramadan gitu. Karena memang mereka mempersiapkan diri untuk di momen Lebaran ini supaya tampil lebih modern. Nah, sekarang kalau misalkan berkaitan sama rumah nih ya, kadang-kadang kan kita suka dengar, oh mau Lebaran nih renovasi rumah dulu, cat rumah dulu. Kalau konsumen kita gimana nih Mbak Yesi nih? Nah, di sini ternyata mereka juga spend budgetnya buat ke arah sana. Jadi memang yang paling banyak biasanya cat rumah ya. Mereka biasanya repaint lagi gitu biar terlihat lebih fresh. Dan mereka juga biasa ada yang mengganti atau membeli furniture baru supaya rumahnya tampak lebih fresh. Terus kalau misalkan ada tamu juga mereka rasa lebih nyaman gitu. Rumahnya terasa lebih apa namanya lebih segar lah dilihat sama tamu-tamu kita atau family kita. Tentunya kalau didatengin jadi cakep ya, Yes ya. Jadi buat foto juga enak gitu. Oke. Oke, kita lihat di sini ada 44% ya konsumen yang klaim bahwa mereka akan beautifying the house gitu ya. Hampir setengahnya nih berarti ya. Iya. Oke, kalau travel gimana nih Mbak? Nah, travel di sini juga menarik ya. Mereka biasanya pada saat mau menjelang Lebaran itu kan melakukan traveling. Nah, di sini justru kalau Gen Z ini lebih melakukan travelingnya ke untuk holiday. Tapi omong yang Gen X sama Gen Y justru melakukannya untuk mudik nih, Mes. Nah, memang mereka yang traveling ini banyak menggunakannya bis, bukan pesawat ya. Jadi di sini across generation menggunakannya bis. Kemudian apa namanya kereta juga salah satu yang memang dikonsider untuk Gen X. Nah, untuk mobil private juga mobil pribadi ini juga mereka gunakan untuk melakukan holiday atau mudik. Nah, di sini booking time-nya sendiri kalau untuk Gen Z justru mereka akan melakukan booking setelah mereka dapat THR. Nah, justru kalau kita yang Gen lebih oldest lebih apa namanya ngebookingnya atau plan-nya jauh-jauh hari ini gitu.
Jadi secara booking, secara planningnya juga udah beda nih antar generation ini. Oke, berarti kalau di sini kita lihat bahwa sebenarnya yang konsisten across generation itu memang mereka banyak traveling tuh dengan bus ya selama Yes, yes. festif dan Ramadan gitu ya. Oke, nah ini mungkin implikasinya akan nanti kalau misalkan dari marketing atau brand ada campaign gitu ya, jadi bisa mempertimbangkan juga untuk campaign di tiket counter bus atau mungkin juga di billboard-billboard di jalan karena kelihatannya memang jalan darat ini paling banyak ya across generation. Oke, gimana nih Mbak kalau misalkan kita bicara mengenai electronic device nih? Ya, ternyata ada 8% dari konsumer kita yang memang spend budgetnya itu untuk membeli electronic device. Nah, salah satu yang paling banyak di spend budgetnya itu adalah untuk membeli smartphone. Dan memang untuk budgetnya sendiri sebenarnya lebih ke middle range ya, smartphone sekitar 2 sampai 5 juta. Dan mereka juga sempat menyebutkan brand yang mau mereka beli adalah kayak Samsung, kemudian Oppo, kemudian Vivo gitu. Jadi memang yang mau mereka plan untuk budget untuk electronic device lebih ke smartphone sih. Oke, Oke, nah kalau sorry tadi kita sebelum lanjut, Messi sama Yesi, kita ada banyak banget pertanyaan. Mungkin karena ini ada yang relate, aku tanyain duluan ya. Boleh. Untuk yang smartphone ini, apakah juga ada research yang ngobrolin tentang sebenarnya seberapa mau sih mereka untuk atau budgetnya untuk ini pertanyaan dari Mas Nuki. Halo Mas Nuki. Jadi seberapa besar juga expense mereka untuk semacam kayak telco spending ya? Kayak misalkan mau membeli number yang baru atau enggak, kayak gitu nambah SIM card atau enggak. Nah, itu apakah ada data di situ juga, Yesi and Messi? Kalau untuk nambah SIM card enggak, tapi mungkin spending datanya ya. Karena nanti kita ada di next slide tentang mereka spending sosial medianya. Karena cenderung increase untuk Oke, nanti spending kita ke baca di next datanya. slide ya. Betul, ke sosial oke. medianya. Kalau untuk spending budget dari segi data atau pembelian package, bisa dicek gak ya Mbak Yesi? Dari in paralel kami cek dulu ya datanya, apakah memang ada atau tidak. Nanti kita akan get back lagi. Oke, nah satu lagi pertanyaan sebelum kita lanjut. Halo Mas Sidik, aku bacain pertanyaannya. Kalau untuk yang tipikal personal care tadi, itu hanya untuk perempuan saja atau laki-laki juga ya, Yesi and Messi? Ini laki-laki juga ada. Jadi data tadi dari perempuan dan Yes, juga laki-laki ya. betul. Ya. Oke, lanjut Yesi, Messi. Oke, kami lanjut ya. Nah, sekarang berkaitan dengan donation nih. Kan tadi kan kalau kita lihat nih Ramadan ini salah satu meaningnya adalah juga waktunya untuk berbagi gitu ya. Entah itu lewat berbagi donasi, ngasih dengan sekitar. Nah, kalau kita lihat saat ini tuh banyak banget gitu ya donasi-donasi yang dilakukan platform-platform donasi online gitu. Mungkin dari teman-teman juga familiar dengan Kita Bisa, Dompet Duafa, Basnas gitu. Dan menariknya ternyata dari konsumen itu hanya 1% yang menggunakan platform online. Jadi memang Kecil banget donation. ya. Hmm. Iya, dikit ternyata ya. Walaupun mungkin di sekitar kita sering banget nih denger nih platform-platform online gitu ya. Dan iklannya juga sering muncul kayaknya di Instagram atau di TikTok. Tapi dari konsumen kita ternyata baru 1% nih yang menggunakan platform online. Jadi selebihnya dominasinya masih di platform offline gitu ya atau fisikal gitu. Jadi 53% itu lebih memilih donasi itu memang yang di sekitar mereka. Jadi misalnya mereka itu donasi ke masjid sekitar rumah atau mereka donasi ke panti asuhan, ke panti jompo. Jadi yang memang direct langsung secara fisik gitu. Nah, bentuk donasinya sendiri itu yang paling besar masih tetap uang gitu ya, uang tunai gitu ya, diikuti dengan food and beverage baru ke pakaian gitu. Jadi memang kalau kita lihat untuk platform online masih besar sekali opportunity-nya gitu ya, karena ternyata baru 1% nih dari konsumen yang menggunakan ini. Oke. Nah sekarang kita akan membahas mengenai hampers nih. Kan kalau Lebaran juga identik dengan hampers gitu ya. Dari teman-teman juga kalau Lebaran juga banyak nih yang tuker-tukeran hampers, saling kirim-kirim hampers gitu. Nah sebenarnya hampers sendiri itu apa sih meaningnya buat konsumen gitu. Jadi hampers sendiri itu meaningnya adalah symbol of respect. Kenapa sih dibilang symbol of respect? Karena kebiasaan memberi hampers ini juga muncul dari generasi yang lebih muda ngasih ke orang tua gitu. Jadi ini sebagai simbol
symbol of respect mereka kasih ke omnya, tantenya, atau mungkin kasih ke atasannya seperti itu. Kemudian juga ini simbol affection, share and care gitu. Jadi untuk menunjukkan perhatian kita, menunjukkan kasih sayang kita ke orang lain itu juga mereka ngasih hampers during Ramadan. Nah, kebiasaan changing hamper ini juga dilakukan across generation gitu. Jadi baik generasi yang lebih muda maupun lebih tua ini sama-sama melakukan kebiasaan ini. Dan kalau kita lihat perbedaannya, ternyata Gen Z ini lebih eksploratif nih kalau bicara hampers. Jadi untuk Gen Z itu mereka lebih banyak variation of hampersnya, mereka itu lebih open terhadap berbagai jenis produk gitu ya hampersnya gitu. Jadi nggak limited ke produk-produk yang memang biasa diberikan untuk hampers lebaran, tapi juga mereka itu lihat juga apa yang viral, apa yang lagi up to date sekarang. Jadi mereka itu lebih banyak opsinya gitu. Kalau untuk Gen Y dan Gen X tuh sebenarnya mereka lebih ke cenderung ke hampers-hampers yang memang sudah common gitu. Nanti kita bisa lihat jenis-jenis hampersnya secara lebih detail. Tapi yang ingin digarisbawahi di sini ternyata untuk Gen X itu mereka juga punya opsi untuk bikin hampers sendiri. Maksudnya bikin hampers sendiri itu di sini mereka beli produknya gitu ya. Mereka marketin sendiri gitu dalam bentuk hampers. Jadi mereka tidak langsung beli yang jadi hampersnya. Kenapa? Karena ternyata Gen X ini lebih price conscious gitu. Jadi mereka karena mereka lebih price conscious, akhirnya mereka lebih membandingkan nih, oh lebih menguntungkan mana ya, mereka bikin sendiri atau mereka beli yang sudah langsung dalam bentuk hampers. Gitu. Nah, bicara mengenai tipe-tipe produk, memang consumable products itu lebih menjadi pilihan untuk semua generasi gitu ya. Jadi produk-produk yang dikonsumsi seperti misalnya biskuit, cookies, sirup-sirupan, itu kue, cake dan sebagainya. Tapi yang menarik di sini untuk Gen Z, mereka juga lihat loh produk-produk yang unik. Jadi sesuatu tadi kan kita bisa lihat ya bahwa Gen Z ini open nih. Mereka open sama berbagai jenis hampers, termasuk hampers-hampers yang beda dari yang lain gitu, beda dari tahun-tahun sebelumnya misalnya gitu. Jadi mereka itu mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang cute, yang unik, yang biasanya kalau tipe-tipe produk kayak gini ini mereka akan kasihnya ke peers mereka, jadi ke teman-teman mereka atau mungkin ke pacar mereka, itu mereka cari produk-produk yang seperti ini. Kalau ke orang tua gimana sih gitu ya? Tadi kan hampers ini juga symbol of respect gitu. Nah, dari Gen Z juga ngasih nih ke orang-orang yang lebih tua. Kalau untuk ke orang-orang yang lebih tua, memang Gen Z ini tetap mencari hampers-hampers yang memang safe option gitu. Jadi yang memang sesuatu yang udah familiar, udah well known, yang memang acceptable buat segala umur, itu biasanya mereka untuk orang-orang tua gitu. Jadi kalau yang unik-unik ini lebih ke yang sesama usianya gitu ya, tapi kalau untuk orang tua lebih ke opsi-opsi yang memang sudah familiar. Nah, kita ngelihat tadi hampers, ternyata banyak juga nih 52% dari mereka spend budgetnya untuk hampers nih, Mes. Nah, tadi kan sempat disebutin ya, kayak makanan yang consumable itu lebih banyak dipakai juga untuk mereka berikan hampers kepada orang-orang terdekat. Nah, ini memang didominan oleh Gen Y dan juga Gen X ya di sini. Nah, kalau untuk yang Gen Z ini memang lebih ke sesuatu yang unik. Kayak misalkan untuk alat-alat sholat pun juga dia akan mencari sesuatu yang unik. Mukena-mukena kecil, terus mereka yang ada packaging yang ada peralatan sholat yang lengkap, tapi lebih ke arah uniknya. Nah, kalau untuk tipenya sendiri memang benar packagingnya mereka kalau untuk Gen Z ini lebih ke sesuatu yang memang mereka bisa desain sendiri dari karton. Yang penting desainnya harus terbuat dengan sesuatu yang unik. Sedangkan kalau untuk yang generation untuk yang Y maupun yang milenial atau yang X ini justru lebih kepada yang temanya itu harus berhubungan dengan Ramadan kayak gitu yang dan secara packagingnya juga harus yang bisa dipakai atau digunakan kembali kayak gitu sih. Jadi memang beda banget ya Mes, dari packagingnya aja mereka milihnya beda gitu. Makanan atau produk yang dia pakai untuk hampers juga beda banget ya di sini gitu. Oke ya, menarik ya ini ya. Ternyata tema-tema Ramadan itu lebih works untuk generation yang lebih older gitu ya. Jadi Gen X dan millennials ini lebih cari tema-tema Ramadan nih untuk packagingnya. Tapi sedangkan untuk Gen Z ini mereka tidak eh, mereka menjadikan ini opsi tapi tidak harus tema Ramadan gitu ya kalau untuk Gen Z gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang kalau kita bicara mengenai hampers dengan tema Ramadan
paling potensialnya adalah mentargetkan generation yang lebih older, di mana di sini Gen X dan Gen Y gitu. Nah, banyak pasti ya di sekitar kita juga kita lihat nih produk-produk dengan tema-tema Ramadan. Kalau sudah mendekati bulan Ramadan, entah itu biskuit, sirup, kita packagingnya dengan special edition Ramadan. Nah, ini akan menarik nih buat generation ini. Nah, sebenarnya dengan memprovide packaging dengan tema Ramadan ini apa sih sebenarnya purpose-nya gitu ya. Jadi buat konsumen gitu ya, ini lebih presentable gitu ketika mereka mau kasih hampers ke orang lain itu kayak lebih sesuai gitu ya, lebih lebih kelihatan thoughtful juga gitu. Jadi kayak mereka itu bisa mengutarakan intention mereka memberikan hampers itu dari packaging dengan tema Ramadan. Tuh. Nah, selain itu, ternyata dengan kita provide special edition packaging, itu juga secara emotionally itu konsumen merasa bahwa brand itu participate in the celebration gitu. Jadi, uh, dengan kita menyediakan packaging yang tema Ramadan, itu juga secara tidak langsung itu kita kayak memeriahkan celebration dari si konsumen ini gitu. Nah, selain itu juga kita punya opportunity nih untuk establish new trend gitu dari produk kita karena di sini kita bisa nih memprovide hampers atau produk yang memang secara khusus terasosiasi sama Idul Fitri gitu. Jadi ada dua nih ya hal yang memang eh, bisa kita optimiskan kalau misalkan kita provide special edition packaging. Oke, nah kalau sustainable packaging itu seperti apa sih gitu ya? Jadi kan kalau sekarang juga kita banyak lihat nih eh, packaging yang sustainable gitu ya, ramah lingkungan. Apakah ini works atau tidak sih sebenarnya untuk konsumen kita? Jadi sebenarnya across generation itu mereka itu melihat bahwa sustainable packaging itu as a nice to have aspect gitu. Jadi konsumen itu sebenarnya aware bahwa ini tuh lagi ngetren loh sustainable packaging, di mana itu juga peduli packaging yang peduli lingkungan, ramah lingkungan, tapi again price menjadi barriernya gitu. Jadi packaging-packaging ini biasanya itu harganya lebih mahal, sehingga ketika konsumen mengkomparnya dengan harga, itu akhirnya mereka tetap memilih opsi yang ya nggak perlu sustainable, nggak apa-apa sih, selama harganya memang masuk ke budget mereka seperti itu. Dan juga biasanya limited product availability juga nih yang memang ada packaging yang sustainable. Tuh, jadi kalau kita in summary sebenarnya untuk packaging yang sustainable ini belum widely adapted gitu ya. Jadi memang praktis ini belum banyak dilakukan, tapi dengan kita provide packaging yang sustainable ini kita bisa terlihat eksklusif, elegan, tapi again kita juga harus memperhatikan dari segi harga dan jenis produknya juga. Ya, yang menarik di sini adalah ternyata Gen X itu juga mempertimbangkan packaging yang bisa digunakan lagi gitu. Jadi memang mereka juga ketika memilih packaging itu mereka akan cari long term benefit. Jadi packaging-packaging yang kayaknya mereka bisa pakai lagi nih kemasannya untuk purpose lain itu juga dikonsider nih sama Gen X. Sedangkan milenial dan Gen Z itu tidak terlalu memperhatikan hal ini. Beda banget ya Mas ya, untuk packaging Iya. aja. Untuk packaging ya beda nih ya ternyata ya antar generation. Oke, nah sekarang kita ke Ya, oke. Yesti dan Messi sebelum lanjut nih, karena oke. banyak banget pertanyaan tentang hampers gitu ya. Kalau Ya, ngomongin hampers itu sebenarnya each of generation ada nggak batasan dari sisi harganya? dari rata-rata sih Umum. sebenarnya mereka secara overall budget Lebaran ya gitu ya. Mereka tuh spend antar 3 sampai 5 juta ya. Tapi memang berapa persennya nanti kita cek. Tapi memang kalau saya lihat dari range itu sekitar 1 jutaan ya. Tapi nanti saya lihat across the generation ya. Nanti saya get back berapanya. Oke, jadi teman-teman di sini banyak banget pertanyaan untuk kira-kira range harganya di angka berapa gitu ya. Nanti kita akan inform later ya untuk Ya, harganya. Oke, Oke. lanjut ya sih, Messi. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke where do consumer purchase nih. Sebenarnya belinya di mana sih channelnya? ya channelnya sebenarnya udah pasti mereka paling banyaknya adalah di offline. Tapi ternyata online juga punya peranan yang penting nih. Udah 55% mereka beli persiapan untuk Lebaran maupun untuk Ramadan. Jadi kalau kita ngelihat 50% ini kita breakdown dari kategorinya, mereka belinya kebanyakan adalah untuk pakaian, untuk F&B, personal care juga ada di sini. Nah, kalau kita ngelihat dari among generation di sini,
ternyata memang mereka belanjanya kebanyakan di Shopee dan TikTok nih. Memang ada perbedaan di Gen Y di sini ada Tokopedia salah satu channel atau e-commerce yang mereka akses buat belanja di sana. Oke, ya kelihatannya memang Shopee sama TikTok ini top 2 most used channel gitu ya untuk Yes, belanja. Ini kalau kita betul. bicara online channel ya among generation. Nah, ini juga diderive ternyata dari keberadaan Shoppertainment gitu ya, di mana Shopee dengan Shopee Live-nya dan TikTok dengan TikTok Live-nya gitu. Jadi dari konsumen sendiri ini suka belanja lewat Shopee Live atau TikTok Live gitu ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah mereka itu bisa lihat langsung nih real produknya. Jadi mereka bisa visualize gitu ya, kira-kira itemnya itu akan kelihatannya seperti apa, produknya itu akan kelihatan seperti apa gitu dibandingkan mereka hanya melihat gambar. Kemudian juga yang disukai oleh konsumen adalah karena dengan adanya Shopee Live dan TikTok Live ini, dari konsumen tuh bisa langsung bertanya gitu ke sellernya gitu. Kalau misalkan mereka ada pertanyaan-pertanyaan seputar produk yang mau dibeli, mereka bisa tanya dulu dan mereka bisa langsung dapat jawabannya. Beda gitu ya kalau misalkan mereka menggunakan chatting platform kali yang ada di e-commerce gitu ya, itu kan kadang-kadang di reply-nya juga tidak langsung gitu ya, ada time gap-nya. Tapi dengan adanya fitur live ini, itu mereka langsung dapat jawabannya. Ini juga yang disukai konsumen. Selain itu juga ya pastinya promo gitu ya. Promo ini juga jadi salah satu pertimbangan juga karena yang kita tahu bahwa di Shopee Live dan di TikTok Live ini memang banyak promonya. Entah itu promo diskon, promo ongkos kirim gitu ya. Itu juga salah satu pertimbangan juga. Oke, kalau tadi kita bicara mengenai channel ya, sekarang kita akan bicara mengenai payment method-nya. Payment method di sini kita lihat bahwa 97% memang prefernya adalah cash secara online gitu ya. Kemudian sorry secara offline gitu ya, masih kalau untuk offline payment method ini paling banyak memang paling besar masih cash gitu. Tapi yang menarik di sini adalah credit card dan debit card ini memang paling banyak digunakan sama older generation. Jadi kelihatannya nih Gen Z ini belum terlalu utilize credit card untuk pembayaran secara offline gitu. Jadi memang masih didominasi oleh older generation. Nah, kalau Gen Z ini sebenarnya mendominasinya dengan pembayaran apa sih? Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata untuk online payment ini ada yang spesifik nih ke Gen Z nih, yang memang banyak digunakan oleh Gen Z itu adalah pembayaran lewat e-wallet. Entah itu Shopee Pay, GoPay, Dana itu ternyata didominasi oleh Gen Z. Gitu. Jadi kalau Gen X dan Gen Y itu cenderung pakai sistem pembayaran lain untuk online seperti cash on delivery maupun bank transfer. Itu. Jadi memang kalau kita lihat di sini ada perbedaan gitu ya dari pemilihan cara pembayarannya. Kalau untuk offline sendiri, saya nambahin untuk kris-kris juga termasuk Oh payment iya. untuk offline yang lumayan juga banyak dipakai ya. Di sini kalau kita lihat across generation sudah menggunakan kris. Iya, betul. Ada 29% nih ya Mbak Yesi. Ya, Jadi kelihatannya betul. memang Kris ini cukup lumayan nih growth-nya ya di akhir-akhir ini gitu ya. Jadi banyak juga nih ternyata yang sudah mulai menggunakan Kris untuk pembayaran offline. Oke, Messi, ini juga menarik ya. Di online itu cash on delivery-nya juga cukup tinggi. Mungkin ini akan relate dengan pertanyaannya Pak Stephen Tanamal. Ada studi nggak sih kalau delivery event hampers atau mungkin produk-produk mereka sendiri, mereka biasanya pakai jasa delivery atau gimana ya? Oh, ini mungkin Oke. relate-nya lebih ke hampers tadi ya, pertanyaannya lebih ke pakai jasa delivery atau kirim sendiri. Mungkin juga pertanyaan bisa seperti itu kalau dari Pak Stephen. Oke, lebih ke jasa delivery-nya berarti ya ketika untuk kirim-kirim hampers gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara indication kualitatif itu ada dua cara biasanya yang banyak dilakukan oleh konsumen ketika mereka mau kirim-kirim hampers. Jadi yang pertama adalah mereka akan ordernya itu lewat platform-platform e-commerce gitu. Jadi ketika mereka order lewat platform-platform e-commerce itu mereka akan langsung direct delivery option-nya itu menggunakan opsi yang disediakan sama platform e-commerce gitu. Jadinya. Jadi mereka langsung kirim nih ke orangnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah itu biasanya mereka entah itu mereka buat beli dulu hampersnya mereka kirim dari rumah mereka atau mungkin mereka order lewat individual seller gitu ya. Nah, kalau seperti itu memang opsi delivery dengan menggunakan jasa seperti Gojek, kemudian Grab itu memang yang masih menjadi common practice saat ini sih kalau secara indication kualitatif. Oke. Jadi it's depend on dari siapa sellernya gitu ya kalau Ya, secara betul. indikatif. Kalau di kuantitatif kejawab nggak ya, Yes? Untuk pertanyaan Di barusan? kuantitatif nanti kita get text. Belum sedalam itu sih mengenai hampers, tapi lebih ke kualitatifnya ya.
Oke, Iya. oke, lanjut ya, Mas B. Oke. Oke. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi promotion atau campaign, nah kalau dari sisi offline ternyata memang buy one get one promo ini memang paling banyak ya yang di prefer gitu, dan itu juga didominasi oleh Gen Y. Nah, kalau kita ngelihat Gen Z-nya sendiri lebih kepada membership promo dan pay letter, payment method. Mungkin sebenarnya kalau Gen Z itu memang lebih ke online. Jadi secara offline-nya pun juga cenderung ke membership promo dan juga pay letter. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi promotion yang online-nya, justru Gen Z itu lebih tertarik dengan cashback. Nah, sedangkan Gen Y maupun Gen X ini lebih kepada variasi promo seperti bundling, kemudian limited edition Ramadan, dan variasi-variasi yang lainnya. Tapi kalau untuk Gen Z ini emang cenderungnya lebih ke cashback aja gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita mau membuat promo yang memang khusus mentargetkan Gen Z, ini kelihatannya memang cashback ini cukup potensial Betul. gitu ya Mbak Yesi ya. Yes, betul. Oke, nah sebenarnya menarik di sini juga ternyata membership promo ini menarik ya buat Gen Z ya gitu ya. Iya, betul. Yang lewat biasanya ini Karena mungkin Gen Z itu kan demen ini ya, apa namanya, install aplikasi-aplikasi gitu kan, karena membership promo kan biasanya harus download aplikasi dulu kan ya, gitu. Harus daftar dulu. Dan oke lebih ya di mau mana kalau explore biasanya ya. Iya, betul. older generation kayaknya agak reluctant nih ya kalau diminta untuk install aplikasi baru nih kayaknya ya. Betul. Oke, nah kita lanjut masuk ke media consumption during Ramadan nih, seperti apa sih media behaviornya gitu ya, nanti berkaitan juga dengan eh, siapa yang mereka follow, apakah mereka juga melihat influencer atau tidak juga nanti kita akan kupas juga. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya kalau bicara mengenai media yang diakses itu, konsumen tuh mengakses baik itu digital media maupun konvensional media. Dan yang menarik di sini adalah ternyata during Ramadan itu across generation itu mengakses television. Jadi TV itu diakses across generation ketika Ramadan karena biasanya mereka itu akan nonton TV ketika menjelang buka puasa, sambil nunggu buka puasa, sambil nunggu azan, tuh mereka biasanya akan nonton TV ataupun juga biasanya di waktu-waktu sahur. Jadi itu adalah momen-momen di mana TV itu memang mereka akses gitu. Jadi kelihatannya nih walaupun memang beberapa tahun terakhir ini perkembangan digital media itu sangat rapid gitu ya, sangat cepat ini diadapt oleh seluruh generation, tapi ternyata TV ini juga masih works juga nih across generation terutama during Ramadan. Nah, kalau untuk platform-platform lain ini eh, kita lihat bahwa sebenarnya kalau untuk selama Ramadan itu juga influencer-influencer yang memang sifatnya lebih religi itu juga memang juga diakses juga oleh konsumen gitu. Nah, ini adalah role-role dari setiap platform gitu ya, di mana Instagram itu biasanya tidak jauh berbeda sebenarnya. Mereka biasanya untuk updating kalau di bulan Ramadan, tapi yang diupdate biasanya tidak hanya seputar kegiatan sehari-hari nih, tapi juga sharing-sharing hampers nih. Biasanya hampers-hampers juga di post nih di Instagram gitu ya. Jadi mereka terima hampers, itu biasanya mereka akan post juga di Instagram. Kalau TikTok, ini biasanya role-nya di bulan Ramadan itu lebih ke sumber inspirasi. Jadi biasanya mereka akan cari inspirasi nih apa yang mau dimasak untuk buka puasa atau mungkin fashion yang lagi tren, fashion buat Ramadan, tutorial-tutorial ini mereka akan lihat di TikTok. Tuh, kalau untuk X atau Twitter gitu ya, ini sebenarnya lebih ke personal space gitu ya. Jadi mereka tidak terlalu banyak hal-hal berkaitan dengan Ramadan, walaupun mereka sebagian dari konsumen mengakses ini during Ramadan. YouTube ini biasanya itu jadi teman ketika nunggu. Jadi ini YouTube ini sebenarnya mirip-mirip sama TV gitu ya. Jadi ketika mereka lagi nunggu waktunya buka puasa, waktunya sahur, itu mereka sebagian dari mereka juga akses YouTube gitu. Jadi tidak hanya TV tapi juga YouTube. Dan juga kalau TV itu kita bicara mengenai program-program khusus Ramadan ternyata juga masih work juga buat konsumen gitu. Yang mereka mention itu contohnya kayak ada sahuran gitu ya. Jadi mereka juga akses itu. Facebook itu lebih ke marketplace yang banyak digunakan. Jadi mereka juga sebagian dari konsumen juga beli-beli produk untuk Ramadan tuh lewat Facebook juga. Nah, kita akan lihat nih, apakah ada perbedaan nggak sih untuk frekuensi mengakses ataupun channel yang di platform yang diakses antara satu generasi dengan generasi lainnya. Ya, kita ngelihat di sini media platform yang biasa digunakan oleh generation ini tetap sosial media yang paling tinggi ya, Mas, di sini.
Kemudian tadi sempat di-mention YouTube juga memang masih yang paling tinggi, dan across generation juga national TV masih diakses oleh mereka. Dan yang terakhir adalah streaming dari channel kayak Netflix, video, dan juga yang setipe dengan Netflix dan video. Nah, kalau kita ngelihat gimana sih behavior mereka dibandingkan dengan sehari-harinya. Jadi untuk Gen Z di sini, mereka akses sosial media banyak tipenya, tapi secara frekuensi akan sama dengan hari-hari biasanya. Nah, yang menarik adalah untuk yang Gen Y, di mana mereka aksesnya Facebook sama Instagram, tapi mereka akan menambah intensitasnya untuk mengakses sosial media tersebut. Nah, sedangkan kalau untuk Gen X lebih ke Facebook, tapi secara frekuensinya akan sama dibandingkan dengan yang hari-hari biasanya selama bulan Ramadan. Wah, kalau Yesi sama Messi paling sering pakai apa nih? Kalau saya lebih ke Instagram, karena Instagram juga akan connect dengan Facebook kan. Jadi kalau misalkan ada temen tiba-tiba kok ini aku nggak pernah lihat di Instagram, tapi tiba-tiba oh ternyata dari Facebook. Jadi bisa reconnect Oke. lagi. Oke, yes, aku mau nanya deh, ini relate back dengan pertanyaan dari Mas Nuki tadi ya. Apakah dengan adanya increment atau mereka menggunakan beberapa sosial media ini, apakah itu artinya penggunaan mereka dari sisi kuota dan lain-lain juga meningkat ketika Iya, Lebaran dan juga puasa ya? iya betul. Secara spendingnya mereka meningkat. Oke, oke, lanjut ya sih. Ya, kalau kita ngelihat dari sisi konten nih ya, kalau konten untuk Ramadan, untuk Gen Y dan Gen X ini lebih kepada sesuatu yang konteksnya bersama gitu. Kayak yang lihat family togetherness, kemudian breakfasting bareng-bareng. Nah, tapi kalau untuk yang Gen Z justru lebih ke fun. Jadi kayak shower on the road, tetap togetherness konsepnya, tapi lebih ke fun. Mungkin masih bisa nambahin? Iya, jadi kelihatannya nih memang kalau yang berkaitan sama family ini masih relevan gitu ya untuk Gen X dan Gen milenial nih ya. Jadi memang konten-konten ataupun communication-communication terkait dengan kebersamaan keluarga, entah itu kebersamaan ketika Idul Fitri, kebersamaan ketika breakfasting ini memang masih relevan untuk older generation. Tapi untuk Gen Z ini memang nuansnya itu udah agak beda gitu ya. Jadi lebih ke yang memang sifatnya fun, lebih entertaining, lebih ke yang seru-seruan gitu kalau untuk Gen Z. Jadi itu yang lebih works sih buat mereka kalau kita bicara mengenai konten atau communication yang kita deliver untuk tiap generation ini. Kemudian juga kalau kita lihat influencer, ini juga kita bisa lihat bahwa tipe-tipe artis atau influencer yang di-follow during Ramadan atau yang diikutin kontennya during Ramadan ini juga cukup berbeda gitu ya antara generasi. Kita lihat bahwa untuk Gen Z ini banyak nih influencer yang di-follow-nya gitu ya. Across banyak name gitu ya, ada Fuji, Ria Ricis, Alshad, Aurel, Rachel V-nya, di mana influencer-influencer yang di-follow ini punya kesamaan karakteristik. Semuanya masih muda, energetik, ekspresif, good looking gitu. Jadi ini adalah tipe-tipe influencer yang mereka lihat ketika bulan Ramadan. Jadi mereka lihat kontennya, mereka lihat kegiatan mereka, mereka lihat produk-produk yang dipromosikan oleh influencer ini. Tapi kalau untuk milenial ini memang 61% nih ya, lebih dari setengahnya ini memang eh, memfollow Raffi Ahmad gitu. Jadi memang yang mega influencer, yang Raffi Ahmad juga yang lebih easy going gitu ya, bisa masuk ke berbagai kategori dan juga energetik. Yang menarik di sini adalah Gen X. Gen X ini ternyata ketika bulan Ramadan itu lebih banyak mengikuti konten-konten dari influencer-influencer atau public figure yang memang membawakan konten-konten keagamaan. Kita lihat ada beberapa nama di sini gitu ya yang cukup besar persentasenya gitu ya. Ada eh, Ustadz Maulana, Ustadz Hanan Ataki, kemudian juga ada ini jadi ustazah juga ya, Oki S. Dewi gitu. Jadi memang kelihatannya dari Gen X ini lebih tertarik dengan konten-konten yang bersifat religi dibandingkan konten lainnya. Gitu. Jadi ini Oke, juga nanti. oke, menarik banget ya Mas ya. Konsisten banget di milenial dengan Raffi Ahmad ya. Aku mau nanya ini deh, pertanyaan dari Mbak Melinda. Ini kalau mereka ketika mengakses ini ada perubahan nggak sih dengan di momen-momen seperti biasa? Kira-kira jam berapa paling sering mereka mengakses sosial media? Kalau Oke. silakan Mas. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk daily time-nya itu hampir sama dengan hari-hari biasa gitu ya, karena kan memang kegiatan yang dilakukan pun walaupun memang bulan puasa biasanya lebih slowing down, tapi mereka tetap ke kantor, tetap bekerja. Jadi akses sosial media itu tetap sama, tapi memang yang berbeda adalah
momen-momen ketika menjelang buka puasa dan ketika menunggu sahur itu di sini juga di mana mereka juga banyak mengakses media, baik itu TV maupun digital media. Jadi dua momen ini juga yang menjadi tambahan momen yang mungkin kalau pada saat hari biasa hampir nggak ada gitu ya orang yang di subuh-subuh itu mengakses sosial media, ada mungkin kecil gitu proporsinya, tapi kalau di bulan puasa ini ternyata memang masih gitu dari dulu sampai sekarang masih konsisten nih mereka tetap akses gitu, termasuk juga di Oke. sini television gitu, jadi program-program TV yang memang mendekati sahur dan mendekati buka puasa juga masih work sampai saat ini. Oke, Mas, ini juga relate dengan pertanyaan untuk azan subuh, maghrib, dan yang tadi dilihat itu berarti tetap ada di TV atau sudah mulai geser ke gadget atau online, Mas? Oke, kalau berdasarkan data yang tadi itu kita lihat bahwa di YouTube dan TV. Jadi YouTube ini lebih ke mereka sambil nunggu mereka nonton karena mereka biasanya cukup kalau sosial media seperti Instagram, TikTok itu biasanya mereka akan buka tutup durasinya singkat gitu ya. Tapi di momen sahur mendekati sahur atau mendekati buka puasa ini kan biasanya mereka punya waktu yang lebih panjang gitu ya untuk santai menunggu. Nah, itu mereka banyak mengakses platform-platform yang memang duration kontennya panjang sehingga di sini tidak hanya TV tapi juga YouTube. Oke, jadi YouTube dan juga TV ya. Iya. Oke, before kita lanjut, one more question, Mas. Kalau mereka tadi disebutkan ya ada beberapa mereka mengakses sosial media termasuk TikTok gitu ya. Apakah Mm-mm. mereka hanya window shopping atau check out juga itu ada datanya nggak, Mas? Terutama pas sahur nih. Oh, kalau spesifik data pas sahur, apakah mereka itu shopping atau tidak, itu kita tidak ada spesifik datanya. Tapi kalau misalkan apakah mereka melakukan pembelian di TikTok, itu tadi kalau kita lihat memang Ada, purchase itu di TikTok Live. betul. Oke, jadi ada ya di TikTok Live mereka nggak cuma Iya, window shopping tapi juga purchase ya. Beli, iya. betul. Semoga Cuma menjawab ya memang Mbak kita Jessi. tidak capture time mereka purchase-nya. I see. Oke, lanjut Mas. Ya, kalau kita ngelihat sebenarnya influencer tadi sebenarnya punya power ya untuk menginfluence consumer untuk purchase decision-nya. Jadi kalau kita ngelihat ini banyak banget 34% itu akan impact sama purchase decision-nya mereka selain dari mereka juga ngelihat review-review produknya. Nah, ini biasanya di drive oleh Gen Z juga. Across generation akan seperti ini gitu karena memang mostly itu influencer sangat impact terhadap decision mereka pada saat melakukan pembelian produk. Oke, jadi sebenarnya cukup dominan gitu ya perannya Betul. influencer sendiri gitu ya dalam menentukan purchase decision mereka. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa secara indication kualitatif itu yang lebih terinfluence sama influencer itu lebih ke millennials dan Gen Z gitu. Jadi karena memang millennial Gen Z ini yang lebih following new trend gitu ya, hype product sehingga apa yang diinformasikan oleh influencer itu juga menjadi pertimbangan buat mereka. Tuh. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk targeting generation milenial dan juga Gen Z itu kita memang perlu tetap stay tune nih dengan latest trend, dengan sesuatu yang memang up to date gitu di mana kita juga termasuk dari segi communication kita dari segi produk yang ditawarkan. Sedangkan untuk Gen X ini adalah generation yang lebih tidak terlalu terinfluence sama influencer gitu. Jadi mereka itu kebanyakan kalau bicara mengenai purchasing during Ramadan gitu ya, memang influencer atau artis itu bisa raise awareness dan capture attention, tapi at the end pembelian mereka itu tidak terlalu terpengaruh sama influencer gitu. Ya, karena kalau kita lihat juga ini berkaitan juga sama yang mereka follow gitu ya. Jadi yang mereka banyak ikutin itu kan lebih ke public figure yang memang lebih membawa konten-konten religi gitu. Jadi ini juga berkaitan akhirnya ke seberapa impactful influencer itu ke decision making purchase decision making mereka. Oke, nah ini menarik juga nih. Kita juga menanyakan gitu ya. Kalau bicara mengenai Ramadan, bicara mendekati Idul Fitri, itu kan pasti yang ditunggu-tunggu itu yang namanya THR, gitu ya. Nah, uh, surprisingly ternyata generation yang bisa saving dan invest THR mereka itu adalah Gen Z gitu. Jadi berdasarkan indikasi kualitatif, ini Gen Z mengklaim bahwa mereka itu bisa saving dan invest lebih dari 50% THR mereka. Nah, investnya kemana sih gitu ya? Investnya itu ternyata dari Gen Z itu mereka sudah terekspos dengan berbagai macam financial product. Jadi tidak hanya produk tradisional atau konvensional seperti saving, deposito, tapi mereka juga terekspos dengan digital product.
Jadi Gen Z ini sudah aware nih dengan platform-platform digital seperti Bibit, Ajaib, kemudian dengan investment produk seperti kripto, saham, reksadana. Ini mereka sudah mulai menggunakan. Jadi biasanya dari Gen Z mereka akan menginvestasikan THR mereka ke platform-platform ini juga gitu. Nah, sedangkan Gen X dan milenial, kenapa sih mereka tidak save dan invest THR mereka ternyata memang sulit gitu kalau untuk Gen X dan milenial, mungkin karena kebutuhan mereka juga lebih banyak gitu. Jadi biasanya itu tidak ada uang yang tersisa untuk saving dan investment gitu. Jadi implikasinya apa sih sebenarnya dari finding ini gitu ya. Jadi untuk financial product atau platform gitu. Jadi kalau di bulan Ramadan ataupun mendekati Lebaran ternyata lebih potensial untuk mentargetkan Gen Z gitu ya, yang kita bisa mempush mereka untuk saving dan invest di produk kita ataupun di platform kita gitu dibandingkan sama generation lainnya. Karena generation lainnya itu biasanya mereka udah nggak ada sisa nih THR-nya gitu. Bahkan nih kalau kita lihat sama verbatim gitu ya, bahkan tabungannya juga habis dipakai buat eh, Lebaran dan juga buat Ramadan gitu. Jadi nggak cukup nih THR ya sampai ngambil tabungan juga nih kalau untuk Gen X dan milenial. Mungkin Gen X sama Gen Y ini yang lebih ke ini ya Mas, bagi-bagi THR juga buat Bagi saudara-saudara. THR. Iya Kalau betul. Z nerima ya, Mas. Dia dapat bagi lagi gitu. Oke, oke, oke. Kita lanjut. Ini kami juga ada sedikit membahas juga mengenai isu yang saat ini sedang menjadi pembicaraan gitu ya dari Mbak Yesi mungkin bisa menyampaikan juga. Iya, jadi kita coba lihat karena kan beberapa bulan kemarin kita sempat rame gitu ya dengan Israel issue gitu. Jadi kita lihat seberapa aware sih dari generation ini. Memang sebenarnya dari mau generation juga semuanya sudah aware dengan Israel issue ini dengan Palestina. Dan dari yang mereka aware ini sebenarnya ada impact nggak sih terhadap pembelian produk mereka gitu. Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya 67% ini dari mereka simpati terhadap Palestina, tapi nggak terlalu terinfluence untuk membeli produk ya yang dia beli. Nah, buat mereka yang ada melakukan boykot terhadap produk dan support, memang sebenarnya belum semuanya mereka boykot semua produk. Jadi memang kalau kita ngelihat 8% ini masih baru sebagian sampai mereka mendapatkan replacement-nya. Tapi memang ada sekitar 7% dari mereka yang memang boykot hampir semua all produk kategori gitu. Oke, ini Oke. lumayan banyak banget ya sama Messi ditanyain. Dari tadi aku lihat ada pertanyaan relate dengan Middle East issue ini ya. Nah, atau konflik issue ini. Jadi ini ya, nggak semuanya sebenarnya mereka doing the boycott ya, yes ya. Jadi cuma 7% Betul, yang fully ya. yes Oke. betul. Ya, Dan itu tapi juga baru kalau 16% ya yang boykotnya. Sisanya itu masih iya. memang simpati, tapi mereka tidak terpengaruh dengan pembelian terhadap produk yang mereka akan beli gitu. Oke. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tentang Middle East conflict issue ini ya. Oke, lanjut ya sih, Messi. Oke, ini Oke, kita ada ke poll kita kedua go nih. to poll ya. Sebentar, aku raise. Oke, sudah terlihat ya pollnya. Jadi, di mana sih yang paling dirasain useful untuk target different generation? Kalau tadi sih dilihat kayaknya emang influencernya bisa beda banget ya, Yes. Mes. Iya, betul. Jadi kalau ke gen, terutama ke aku nih, misalkan ke anak-anak aku nggak bisa ya pakai ngirimin reels-reels yang relate sama ustadz-ustadz gitu nggak masuk ya ke mereka ya. Mungkin agak masuk Kalau sedikit kalau sama Raffi Ahmad, karena Raffi Ahmad tadi kan sebenarnya bisa masuk kemana aja tadi ya, Mes ya. Tapi memang sticknya masih di Gen X, Gen Y. oke oke, jadi kalau mau masukin pesan-pesan harus Raffi Ahmad yang ngomong ya. Ustadz nggak masuk ternyata ke gen Z itu. Oke, sudah 50% lebih. Oke, sudah 60%. Aku end poll-nya ya, and I will share the result. Oke, ternyata dari teman-teman di sini Touchpoint ya. juga sama ya, majority say that it's a communication touch point or influencer. Sama ya dengan result yang tadi Iya, sudah betul. di-share juga Hmm, ya, Yes, Messi. iya, betul. Oke. Oke, ya menarik nih ya. Ternyata communication nih yang memang kira-kira yang akan lebih most useful gitu untuk target different generation nih. Nah sekarang kita
sudah memasuki sesi akhir sebenarnya. Jadi ini to sum up dari webinar kita gitu. Sebenarnya apa sih key differentiation across generation? Dari sini kita bisa lihat bahwa kalau berkaitan dengan bulan Ramadan, produk dan packaging itu yang dicari oleh Gen Z ini adalah produk dan packaging yang sifatnya unik gitu ya. Variation sama sesuatu yang viral gitu. Jadi tidak tidak selalu harus temanya Ramadan gitu ya, tapi yang paling penting buat mereka adalah sesuatu yang banyak pilihannya, kemudian juga yang beda dari yang lain sama viral. Viral tuh artinya mereka itu ini sesuatu yang happening, yang sesuatu yang hype yang mereka banyak lihat di TikTok, di sosial media. Tapi kalau untuk older generation, untuk generation X dan generation milenial, itu kita lihat bahwa Ramadan packaging atau produk-produk dengan tema Ramadan ini yang lebih works buat mereka gitu. Jadi kalau kita come up dengan packaging Ramadan ini memang akan lebih works apabila kita mentargetkan older generation instead of Gen Z gitu. Kalau Gen Z ini sebenarnya packaging Ramadan mereka juga beli gitu ya, bukan yang tidak beli, tapi sebenarnya mereka lebih cari sesuatu yang unik. Itu kalau Gen X dan Gen Y itu cari yang lebih praktis, cari yang lebih affordable, cari yang temanya Ramadan. Kalau berkaitan dengan payment method, kita juga bisa lihat bahwa perbedaannya di sini adalah untuk Gen Z ini mereka banyak mengoptimal, mengutilize penggunaan e-wallet, di mana untuk generation X dan milenial itu lebih banyak preferensinya adalah pembayaran secara cash dan credit card. Gitu. Dan kalau untuk promo ini kita lihat juga dari Gen Z ini tadi ya membership promo ini juga cukup works untuk Gen Z dan juga promo cashback. Sedangkan kalau untuk milenial dan Gen X itu sebenarnya variation of promotion gitu ya. Kita bisa lihat tadi ada promo-promo diskon, buy one get one, gratis ongkir. Jadi any kind of promotion sebenarnya cukup menarik untuk generation ini. Nah, kalau untuk communication dan media seperti apa sih? Kita bisa lihat bahwa untuk Gen Z itu lebih ke komunikasi-komunikasi yang sifatnya fun, up to date gitu ya, seru-seruan sama yang viral gitu. Makanya ketika kita bicara mengenai konten untuk Ramadan gitu ya, kalau tadi kita lihat Gen Z itu lebih tertarik sama konten-konten yang seru-seruan kayak sahur on the road dibandingkan dengan konten-konten seputar keluarga, seputar bareng-bareng buka puasa itu kelihatannya sudah biasa buat mereka. Mereka nggak mau yang formal-formal ya, pokoknya harus yang Lebih fun gitu ya, ya. lebih seru. Oke, ya. Sama medianya juga kalau Gen Z ini lebih banyak akses YouTube dan TikTok. Sedangkan kalau tadi gitu ya, Generation X dan Generation milenial itu lebih ke konten-konten yang sifatnya itu menggambarkan keharmonisan, menggambarkan kebersamaan, menggambarkan kekeluargaan, dan platformnya juga lebih ke Facebook dan Instagram. Nah, KOL gitu ya atau influencer tadi kalau kita lihat Gen Z lebih ke yang muda-muda influencernya yang masih yang cukup ekspresif pembawaannya, kemudian juga yang energetik, yang good looking. Tadi ada muncul beberapa nama gitu ya kayak Fuji, Ria Ricis, Atta gitu. Sedangkan kalau gen milenial nih memang lebih ke yang mega influencer masih works dan yang memang personality-nya itu lebih easy going kayak Raffi Ahmad. Untuk yang Gen X itu lebih ke religious figure gitu ya. Jadi lebih ke yang tadi ustadz, ustazah gitu yang konten-kontennya juga seputar konten-konten religi. Religi. Oke. Mbak Vika mungkin kita bisa buka Q&A sebelum kita akhiri sesi ini. Oke, oke. Aku ini ada banyak banget sebenarnya ada 27 another question. Jadi kita bacain yang mungkin akan relate nanti kita random ya. Untuk teman-teman yang nanti belum dijawab, mungkin kita bisa one on one juga untuk aku bantu questionnya gitu ya. Dan di sini mungkin ada banyak juga pertanyaan yang lebih detail kayak misalkan ada nggak sih di spesifik kategori ini, nanti just let me know, nanti aku akan bantu ya. Nanti bisa kita present juga ke company-nya. Oke, aku akan baca pertanyaan dari Mas Aam. Halo Mas Aam, in terms of mudik, itu ada nggak sih kalau kita ngomongin mudik itu masih relate nggak dengan third generation atau Gen Z? Karena mereka biasanya kan living in the big cities gitu, atau seems disconnect dengan parents culture gitu. Ada nggak datanya di sini, Yesi or Messi? Sebenarnya kalau dari Gen Z tadi kan memang lebih skew ke memang dia pergi holiday ya dibandingkan mereka mudik. Tapi memang sebenarnya mereka juga melakukan mudik gitu. Nah, salah satunya dari data kita tuh mereka menggunakannya bis gitu. Jadi mereka biasanya bisa dapat THR, terus mereka langsung plan untuk mudik dan mereka menggunakannya bis yang menurut mereka lebih gampang, lebih fleksibel waktunya. Dan dari mereka juga apa namanya ada indikasi ini murah ya, secara timing juga lebih fleksibel dan secara cost-nya juga lebih sesuai dengan budgetnya mereka.
gitu. Iya, Untuk yang Gen Z eh, ya. ya menambahkan dari yang disampaikan Mbak Yesi gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tradition mudik ini masih relevan across generation, tapi yang menarik di sini adalah selain mudik, ternyata 11% dari Gen Z ini juga melakukan traveling atau holiday justru di saat momen Ramadan dan Lebaran gitu. Jadi instead of mudik, ternyata ada 11% yang memang liburan pada saat pada saat festif ini Gitu ya. gitu. Oke. Ini agak loncat lagi nih pertanyaan dari Mbak Amel dan juga ada beberapa juga pertanyaan dari teman-teman lainnya talking again about the Middle East conflict issue gitu ya. Kan mereka sekarang tadi ada 7% yang memang mereka doing the boycott gitu. Apakah Iya. si 7% ini nantinya akan balik lagi nggak? Ada pertanyaan relate dengan itu nggak, Yesi dan juga Messi? Balik lagi kita nggak ada pertanyaan itu sih. Jadi belum bisa bantu jawab Belum untuk bisa pertanyaan jawab itu ya. betul. Iya, Di ad hoc research nanti ya. nanti iya betul. Oke. Iya, kebetulan Oke. kita tidak capture ya pertanyaan apakah mereka akan kembali dengan brand sebelumnya atau tidak gitu ya. Iya. Oke, nah Tapi another kalau kita lihat dari question. sini, yang boykot ini memang dia kayaknya sampai menunggu bener-bener ada yang bisa dia replace. Karena kan mungkin nggak semua produk ada gantinya ya, gitu yang cocok. Gitu. Dan misalkan personal care mungkin cocok-cocokan gitu kan. Jadi mungkin ya kalau misalkan balik lagi, mungkin nanti kita akan cek di data riset selanjutnya ya. Oke, talking about personal care ini juga lumayan banyak banget nih pertanyaan tentang personal care. Ini pengen bertanya mengenai face care dan make up. Ada jenis konten TikTok mengenai face care dan make up yang paling disukai di masa festif untuk each of generation nggak, Yesi dan Messi? Konten TikTok untuk face care di kita, di aku nggak, di Messi di call. Iya, kebetulan kita tidak capture sedip itu sih untuk konten TikTok, face care dan make up gitu ya. Tapi untuk pembeliannya memang ada personal care melalui TikTok. Jadi harusnya ada indikasi ke arah sana sih. Karena kalau lihat Apakah dari yang tadi? channel, itu ada pembelian untuk yang personal care dengan dari TikTok. Oke, atau mungkin tadi kalau ngomongin influencer, balik lagi ke influencer yang tadi sudah di show ya. Tadi juga ada pertanyaan apakah ada perbedaan influencer each of generation. Tadi sudah sempat disajikan ya. Kita memang melihat ada 3 perbedaan dan lumayan jauh banget berbeda ya untuk Mm-mm. each of generation di sini. Jadi Iya, balik lagi ke mereka ya mungkin ya kalau talking about the influencer gitu ya. Ini berbeda nggak? Ada data nggak ya Messi atau Yesi? Ini berbeda nggak sih ketika Ramadan dengan non Ramadan In term of pembelian, in terms of influencer yang digunakan biasanya? oh in, eh, sepertinya enggak ya Mes ya. in Kalau terms dari of data aku influencer ya, yang di follow itu yang di sebenarnya follow uh, ya. uh, kalau untuk yang di follow itu sebenarnya sama, tapi untuk Gen X itu mereka lebih banyak mengakses konten-kontennya ustadz-ustadz ini ketika Ramadan gitu. Tapi kalau untuk Gen Z Oke. dan milenial itu influencer yang di follow sama sehingga konten-konten Ramadan yang dipost oleh influencer-influencer ini yang di follow oleh Gen Z dan milenial ini juga yang akan menjadi uh, Influence mereka akses untuk information membeli. mereka gitu, Oke. sumber informasi mereka. Oke, noted. Thank you, Messi and Yesi. Ini pertanyaan juga lumayan banyak. Tadi ada Mas Noval, aku lihat, dan juga ini another question. Mas Farid, halo. Ada nggak? Tadi kan ngobrolin tentang konsum, itu ada noodle naik ya ketika Ramadan. Ya. Ada spesifik waktunya nggak? Apakah ketika sahur, berbuka, atau malam hari mereka sambil nyemil habis terawih gitu? Ada datanya nggak kapan mereka mengkonsum noodle gitu ya, instan noodle? Oke, kalau dari data kualitatif yang kami dapatkan, itu kebanyakan noodle itu dikonsumsi itu di waktu-waktu yang mereka itu lagi mepet. Misalnya, contohnya mereka mau sahur, kemudian udah nggak ada apa-apa nih di rumah nih, atau kayak bahan makanan tinggal sedikit nih, akhirnya mereka akan top up atau fill it dengan noodle gitu. Sama juga ketika contohnya mau buka puasa gitu ya, misalnya mereka kebetulan tidak sedia stok bahan makanan atau mereka lagi buka puasa tapi lagi nggak sempet masak, misalnya itu jadi opsinya noodle gitu. Jadi mie instan tuh lebih ke filler di momen-momen buka puasa dan sahur di mana mereka itu tidak punya waktu untuk prepare.
Itu Oke. sama sebenarnya dengan frozen food. Frozen food juga sama seperti itu. Makanya mereka stok noodle dan frozen food itu lebih banyak di bulan puasa. Oke, semoga menjawab ya. Yesi mau menambahkan? Kebetulan di kuantitatif tidak sedalam itu, lebih ke kual datanya. Oke, semoga menjawab ya. Lumayan banyak tadi pertanyaan dan oke, last question nih. Ini juga lumayan banyak pertanyaan tentang vitamin dan juga suplemen gitu ya, apalagi di bulan puasa. Eh, Tadi ada data tentang vitamin suplemen juga naik. Itu Baik, betul. ya, kira-kira suplemen seperti apa ya yang naik? Kemudian Biasanya ada untuk imun ya, perbedaan ya. Gimana? Sorry. untuk untuk menjaga imun. Oke, jadi Ya, suplemen-suplemen yang multivitamin, jaga tujuannya imun, betul. oke, dan itu sama untuk each of generation ya, Yes ya. Yes, betul. Oke. Oke. Aku tadi set last question one more deh ini. Lumayan menarik juga nih, ada banyak banget pertanyaan tentang kopi ya. Tadi juga ada data beberapa tentang kopi, tapi pertanyaannya apakah data kopi ini kalau mereka mengkonsum kopi nih, Yesi dan masih kayak coffee lover dua-duanya ya, ada data nggak itu naik atau turun dan biasanya kapan dikonsumsinya ketika Ramadan? Datanya naik, boleh gue ke yang consumption, itu datanya ada kenaikan sebenarnya. Ya, baik branded coffee maupun RTD coffee. Iya, nah di sini ada RTD coffee, ada kenaikan 18% dan branded coffee juga 14%. Sini ada kenaikan Oke, dibandingkan dengan jadi regular money ya. kenaikan ya. Iya, Oke. Ada waktunya nggak? Ya, kira-kira mereka mengkonsum waktu kapan sih ketika bulan puasa tuh? mungkin dari Messi ya Oke, waktunya. yang banyak termention itu adalah waktu sahur. Jadi biasanya Oke, itu sahur eh, ya. eh, pada saat sahur itu mereka biasanya mengkonsumsi kopi juga. Oke. Menarik banget. Ini aku tuh mau stop, tapi kayak banyak banget pertanyaan yang interesting banget. Aku janji-janji terakhir nih. Oke, dari Mbak Suri nih. Ada insight nggak tentang konsumsi RTD compare dengan tea bag? Kira-kira kalau yang lebih menarik buat mereka yang mana nih? Ada nggak? Hmm. Di sini Menarik. Tapi kalau dilihat dari sini sih ya, kalau dari data, RTD beverage ya dibandingkan dengan tea bag ya. Karena tea bag tidak termention oleh konsumer kita untuk consumption selama during Ramadan atau di compare dengan regular month ya. oke, biasanya kan kalau sambil buka puasa ya, Yes ya, Iya. orang Hmm. akan lebih ke tea bag gitu ya. Eh, Oke. Nanti coba dilihat kami lihat lagi secara detail ya, apakah dari konsumen itu mengklasifikasikan di Ramadan dessert atau sweet ini, Mbak Yesi, apakah mereka juga masukkan Ya, tea bag ini coba ya? nanti kita cek ya, apakah termasuk ya es teh manis termasuk ke tea bag yang di set ini ya. Coba nanti kita cek. Mm, 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 mm. Oke, mungkin kita Mbak Suri nanti kita akan get back ke Mbak Suri untuk data yang ini ya. Oke, teman-teman, ini aku akan buka poll. Sebenarnya ini kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Ini kita akan selalu welcome untuk bisa kita present ke teman-teman di company-nya gitu ya. Let me know kalau memang teman-teman willing untuk kita share datanya dan kita present lagi ke company-nya dengan more specific to the kategori. Karena kayak tadi beberapa ada pertanyaan yang mungkin kita belum bisa jawab karena memang kita belum deep dive into that kategori gitu ya. Oke, nah one more question deh, ini sambil nungguin pollnya, Messi. Ini dari tadi one more ya. Aku super senang karena teman-teman thank you banget ya stay with us sampai sekarang nggak terlalu banyak drop. Ini benar-benar luar biasa kayaknya semuanya amazed sama penjelasannya Messi dan juga Yesi. Semoga juga webinar kita insightful buat teman-teman di sini ya. Ini ada menarik sih, Mes, dan aku juga questioning. Kan tadi dibilang kalau ada kenaikan dari shampoo gitu ya selama bulan Ramadan. Ada reasonnya nggak nih dari Messi, dari kualitatif? Kira-kira kenapa gitu? Apakah cuacanya lebih panas gitu? Atau kira-kira generasi apa yang menyebabkan personal care ini meningkat penjualannya? Oke, ini spesifik pertanyaannya ke shampoo ya, Mbak Vika ya? Betul, karena tadi Oke. ada shampoo. Iya, sebenarnya sih honestly kita nggak tanya sampai spesifik itu gitu ya, apakah mereka Kita jadi hair care ya lebih kategorinya sering langsung. mandi atau lebih Oke, sering keramas. healthcare Cuma ya. yang banyak termention di grup ini di FGD gitu ya, salah satu eh, pain
pain point, dibilang pain point, mungkin salah satu challenge mereka ketika puasa itu adalah sering ngantuk. Mungkin asumsi saya nih, asumsi saya untuk mereka menghilangkan ngantuk, mereka jadi keramas Tidur kali ya. ya mungkin asumsinya. Karena Tidur ya. eh, ngantuk itu banyak termention nih selama grup gitu. Kalau misalnya pas bulan puasa itu kayaknya bawaannya ngantuk, bawaannya lemes gitu. Tapi Apa kalau nggak memang diminum ya, Meh? ya secara spesifik sih sebenarnya tidak ada sih kami tanyakan apakah itu mempengaruhi frekuensi mandi atau frekuensi keramasnya. Cuma memang itu banyak termention kalau mereka itu ngantuk. Oke, jadi lebih ke karena ngantuk supaya seger gitu ya. Iya, bisa jadi Oke, ya gitu. Kalau kita oke. lihat patternnya kan, kalau kalau kita kan ngantuk kalau nggak minum kopi mungkin ya, atau ya bisa jadi mandi juga kan salah satu cara menghilangkan ngantuk. Oke, oke, I think itu dari kita semua ya. Thank you Messi dan juga Yesi, insightful banget menurut aku. Semoga juga teman-teman semua yang hadir hari ini juga merasakan yang Semoga sama ya, kalau bermanfaat ya. semoga ya webinar kita hari ini insightful dan juga bermanfaat untuk communication atau plan strategi dari teman-teman semua di sini. Oke, terima kasih. Saya Vika. Di sini juga ada Yesi dan juga Messi. Kita undur diri dari webinar ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Let me know kalau ada topik-topik webinar yang pengen dibawain oleh teman-teman. Thank you semuanya. Thank you Thank semuanya. you semuanya. Selamat Selamat sore. sore. Sore.